Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akhlis Murofik dari Prodi KPI kelas reguler A semester 4 akan menjelaskan sedikit tentang perencanaan dan manajemen krisis public relation. Nah, dalam peta konsep pembelajaran yaitu terbagi menjadi 3 nih. Manajemen krisis public relation itu menjadi 3. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua pelaksanaan atau strategi program public relation. Nah, yang terakhir itu monitoring dan evaluasi. Nah, yang pertama itu perencanaan PR atau public relation. Nah, sebuah program public relation yang sukses didukung oleh perencanaan atau plan yang matang. Perencanaan PR adalah serangkaian strategi taktik untuk membuat program, mengkomunikasikan program atau kegiatan tersebut kepada khalayak. Nah, PR plan harus menjadi roadmap atau peta jalan yang digunakan sebagai panduan untuk arah jalan bagi organisasi dalam melaksanakan perencanaan, melaksanakan program, monitoring, dan evaluasi, hingga pelaporan rekomendasi. Nah, John A. Marston mengartikan kegiatan PR ini sebagai sebuah perencanaan cara berkomunikasi secara persuasif yang didesain untuk mempengaruhi publik yang signifikan. Kasali 2000 halaman ke-6. Nah, jadi George L. Morrissey dalam bukunya Management by Objective and Results for Business and Industry. Nah, seperti dikutip, Morrison menjelaskan betapa krusialnya sebuah perencanaan dalam menjalankan kegiatan PR atau public relation. Nah, berikut ini yang harus dilakukan PR dalam membuat perencanaan. Yang pertama, menetapkan visi dan misi. Nah, yang kedua ini menentukan wilayah sasaran dan target yang ingin dicapai. Yang ketiga ini mengidentifikasi dan menentukan indikator efektivitas atau dari program yang akan dilakukan. Yang keempat, memilih dan menentukan sasaran yang ingin dicapai. Kelima, mempersiapkan rencana tindakan untuk memaksimalkan program. Nah, jadi perencanaan PR ini memang harus dilakukan karena untuk sesuatu tujuan yang memang ingin dicapai bagi organisasi ataupun perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu pelaksanaan. Nah, sebelum pelaksanaan ini kita harus pengelolaan target PR. Nah, untuk mencapai tujuan dan target yang diharapkan, para praktisi PR harus mengenal metode 6 langkah. Yang pertama itu pengenalan situasi. Yang kedua penetapan tujuan. Nah, kita harus menetapkan tujuan terlebih dahulu. Yang kedua itu definisi khalayak. Yang keempat itu pemilihan media dan teknik-teknik PR atau public relation. Yang kelima ini perancangan anggaran. Yang kelima baru pengukuran hasil. Nah, Gottlieb Center Brom meringkas perencanaan tersebut dalam 4 langkah. Yang pertama, menentukan masalah. Yang kedua, menyusun perencanaan dan program. Yang ketiga, melakukan tindakan dan berkomunikasi. Yang keempat, evaluasi program. Nah, jadi di dalam strategi perencanaan ataupun perencanaan dalam public relation itu kita harus seperti tadi. Yang pertama menetapkan visi dan misi, terus apa yang ingin dituju gitu,
agar tujuan itu tercapai, terus menentukan juga wilayah, strategi dan lain-lain juga. Setelah mempersiapkan rencananya bagaimana. Jadi rencana itu tidak berupa tidak berupa langkah-langkah yang fleksibel, tapi ya harus ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan waktu. Jadi yang pertama itu contohnya kayak programming. Itu menentukan urutan waktu yang telah ditetapkan. Terus yang kedua penjadwalan. Nah, penjadwalan itu harus memang efisien dan harus tepat waktu. Terus juga anggaran. Anggaran itu memang harus ditentukan dari waktu sebelum memulai. Nah, yang keempat itu pertanggungjawaban. Kita harus bertanggung jawab dalam menetapkan sebuah keputusan. Yang kelima itu menguji dan merevisi rencana sementara atau tentatif plan sebelum rencana. Nah, membangun pengawasan yang memastikan tujuan. Komunikasi, menentukan komunikasi organisasi atau model-model komunikasi untuk mencapai pemahaman yang efisien atau pemahaman yang bisa dipahami oleh bersama. Dan lanjut yaitu anatomi krisis. Setiap organisasi harus dapat mencegah, mengantisipasi krisis dan mengelola krisis saat krisis terjadi. Tahapan krisis tersebut yaitu dalam Stephen Fink menyatakan krisis tersusun menjadi 4. Yang pertama itu prodromal ataupun fase di masa gejala atau tanda-tanda krisis mulai muncul. Jadi tanda-tanda itu mulai muncul bisa dikatakan dengan prodromal. Akut. Nah, kalau akut ini ketika kita telah terjadi sebuah krisis itu yang dinamakan akut. Jadi akut itu kita harus mengatasi yang telah terjadi krisisnya. Kita harus bagaimana ketika mendapatkan masalah ataupun krisis, entah dari ekonomi ataupun finansial dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga ini kronik. Kalau kronik ini lebih ke fase transisi atau clean up. Pada fase ini organisasi harus dapat mengelola atau menangani krisis agar tidak berlanjutan. Nah, yang keempat ini resolusi. Tahap ini mulai terlihat dan harus ada upaya penyelesaian krisis sehingga ketegangan akibat krisis tersebut mulai mereda gitu. Jadi harus ada resolusi. Ya. Terus sebentar. Nah, terkait manajemen krisis. Nah, krisis kan sudah paham lah. Krisis itu apa? Yaitu krisis yang merupakan masalah bagi perusahaan ataupun organisasi ketika adapun entah dari teknologi, ekonomi, ataupun dari bencana alam itu yang dinamakan oleh krisis. Ya, sebuah masalah yang akan didapatkan oleh sebuah perusahaan, entah dari produk, reputasi, dan lain-lain. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.